A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku sekalian, para pecinta pendidikan ya, terutama para mahasiswa Indonesia, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Selamat datang kembali di channel YouTube Pendidikan Dodi Saputra Berkarya. Semoga semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam keadaan kondisi yang terbaik. Oke, untuk video kali ini saya akan berbagi tentang mahasiswa dan akademik ya, mahasiswa dan akademik ya. Pagi ini saya kok alhamdulillah lebih ganteng dari hari yang lain ya, insyaallah. Begini, alhamdulillah pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang terbaik dari hari ke hari ya, karena orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dia adalah orang-orang yang beruntung. Baik, mahasiswa dan akademik. Mahasiswa dan akademik. Ada mahasiswa satu, ada akademik satu. Bagaimana ketika kita bisa menjadi seorang mahasiswa dan juga kita bisa mengoptimalkan ya kemampuan kita, baik itu secara kognitif, afektif maupun psikomotor, untuk bisa mendapatkan nilai akademik yang bagus. Sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan tekan subscribe dan juga like, dan juga jangan lupa berikan komentar-komentar teman-teman, masukan-masukan untuk video yang berikutnya, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung saja. Sebagai seorang mahasiswa kita harus tahu ketika kita kuliah S1 itu selama 4 tahun yang normalnya ya, artinya yang regulernya semester 1, 2 sampai semester 8. Akan tetapi tidak selamanya begitu ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Artinya semesternya bisa menambah, berlebih, atau bisa berkurang, tergantung kepada kita sendiri, tergantung kepada kita yang menjalani perkuliahan itu sendiri. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan nilai akademik yang bagus ya, terlepas dari apakah kita tamat dengan cepat, ataukah kita tamat sesuai waktu yang tepat, atau memang memperpanjang ya menjadi semester 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Jadi terlepas dari itu semuanya, atas nama nilai akademik yang akan dibawa nanti ketika wisuda, tentu diharapkan IPK-nya ya, atau indeks prestasi kumulatif itu sebaiknya 3 ke atas. Mengapa? Karena untuk di dunia kerja itu biasanya teman-teman sekalian akan dilihat ya, akan banyak lowongan pekerjaan yang itu mengutamakan tentang IPK. Salah satunya ya IPK ya, yaitu minimal 2,75 atau minimal 3 begitu. Atau bahkan ketika mendaftar sesuatu ya, apakah itu mendaftar tenaga pengajar, apakah itu CPNS nantinya, itu siap-siap saja, karena jangan sampai nanti gara-gara IPK kita yang rendah itu ya, di bawah 3 atau di bawah 2,75 bahkan, itu menjadi faktor yang menjadi penentu atau pertimbangan dari para penyeleksi ya. Jadi jangan sampai gara-gara nilai akademik kita rendah sehingga kita gagal untuk banyak seleksi-seleksi atau semacam kompetisi-kompetisi. Baik, bagaimana tipsnya agar kita bisa mendapatkan nilai akademik yang terbaik? Yang pertama, teman-teman ketika masih mahasiswa baru ya, coba teman-teman targetkan untuk IPK yang pertama itu usahakan tidak di bawah 3. Mengapa? Karena biasanya untuk semester 1 atau tahun pertama kuliah itu masih mata kuliah yang masih berhubungan dengan hal-hal yang umum. Misalkan kalau saya dulu kan pendidikan biologi ya, itu ada matematika dasar, ya, fisika dasar, kimia dasar, kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris, ada teknik laboratorium, kemudian juga ada kewarganegaraan, semacam PKN itulah ya, PKN gitu dan sebagainya. Intinya atau KPGRI-an kalau dia guru gitu ya. Semester 1 itu masih hal-hal yang sifatnya umum. Nah, artinya teman-teman sekalian jangan sampai di semester 1 apalagi tahun 1 ya, itu
IPK di bawah 3 itu jangan sampai, karena biasanya untuk hal-hal yang umum saja itu sebaiknya bagus nilainya, karena untuk semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu akan menjurus ke bidang kita masing-masing, sehingga untuk semester yang ketiga dan seterusnya itu akan lebih tingkatan berpikirnya itu lebih jauh lebih dalam dan juga lebih kompleks gitu dibanding ketika kita tahun 1. Mengapa? Tahun 1 itu memang masih pelajaran yang sifatnya mungkin ketika kita masih SMA ya atau sederajat itu masih hal-hal yang begitu, tapi bedanya itu pengembangannya lebih dalam di perkuliahan. Kemudian tips yang berikutnya adalah untuk menghadapi semester yang lanjut, semester 2, 3, dan 4 itu sebaiknya teman-teman sudah memastikan bahwasannya jurusan yang teman-teman ambil itu sudah pasti oke. Karena mengapa? Beberapa mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu mereka merasakan semester 1, 2 itu mereka ketika mereka jalani ternyata mereka kurang pas di situ. Sehingga mereka memutuskan untuk pindah jurusan atau pindah kampus barangkali gitu ya, jika diperbolehkan sesuai aturan gitu ya. Dan memang begitu kondisinya ketika mereka merasakan oh ini setelah saya lalui begitu ya, itu saya rasanya kurang pas dengan ini keahlian saya gitu ya atau kemampuan saya, apakah terlalu ringan atau terlalu berat gitu ya. Pasti ada dua itu kemungkinannya. Beda jika kita memang sudah merasa pas, sudah merasakan nyaman di sini jurusan apa gitu ya. Misalkan saya mengambil jurusan pendidikan biologi ya, dari semester 1 sampai semester akhir gitu ya, itu sudah pas, sudah mantap itu rasanya. Jadi pastikan itu betul. Jadi pas kita menghadapi semester berikutnya itu memang dari hati kita, bukan dari keterpaksaan. Oke, nomor yang ketiga teman-teman sekalian, untuk menghadapi semester berikutnya itu sampai menjelang akhir, teman-teman harus bisa merencanakan target lagi agar tidak ada nilai yang di bawah B ya, alias C, D atau E ya, atau mengulang. Itu jangan sama sekali. Mengapa? Karena nilai itu akan berpengaruh terhadap IPK, indeks prestasi kumulatif, maupun IP ya, yang per semesternya. Indeks prestasinya akan berpengaruh nanti. Kemudian bagaimana caranya? Pastinya ketika kuliah ya aktif buat perkuliahan, membuat makalah, aktif tampil, aktif bertanya, aktif menjawab, aktif dengan dosen barangkali, kita sebagai ketua mahasiswanya, ketua kelasnya gitu ya, atau kosmanya gitu, atau kita sebagai ketua sesinya. Intinya kita aktif di situ dan dosen kenal dengan kita ya. Oh iya, itu tips berikutnya ya, pastikan dosen itu kenal dengan kita. Bagaimana caranya? Pokoknya terserah masing-masing bagaimana caranya si dosen itu, bapak atau ibu, tua atau muda gitu ya, lintas usia, bagaimana caranya si dosen itu bisa kenal dengan kita ya. Misalkan dengan cara apa? Ya pokoknya akrab dengan dosen, sering komunikasi dengan dosen, sering bertanya gitu ya. Kalau kita perhatian sama dosen, tentu dosen akan perhatian kepada kita gitu ya. Aktif kita di kelas, maka nama kita akan semakin diingat oleh dosen. Tapi jangan sampai diingat dengan kenakalan kita ya, atau dengan masalah-masalah kita, jangan sampai ya. Usahakan kita dikenal dosen dengan kebaikan kita, keaktifan kita, kesantunan kita ya, dan pastinya dengan keterampilan dan kemampuan kita selama di kelas. Oke, berikutnya adalah banyak ya tipsnya ya, nggak apa. Berikutnya adalah ketika menghadapi semester yang berikutnya, teman-teman harus bisa mempersiapkan diri untuk memilih judul penelitian. Mengapa? Karena jauh-jauh hari sebaiknya teman-teman sudah tahu ini, apalagi di mata kuliah di pertengahan tahun kuliah itu ada mata kuliah namanya penelitian ya, penelitian pendidikan atau penelitian yang semacamnya gitu ya. Jadi ada mata kuliah penelitian atau karya ilmiah. Di situ teman-teman akan membuat semacam proposal penelitian bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya, tergantung kampus masing-masing. Itu teman-teman harus bisa melihat contoh-contoh dari skripsi yang ada di perpustakaan. Misalkan teman-teman berkunjung ke perpustakaan. Ya, ini tips juga ya. Jangan jangan malas untuk pergi ke perpustakaan, karena di situ adalah pusat sumber belajar kita, apalagi selain internet, selain Google, selain buku-buku yang kita punyai. Perpustakaan adalah salah satu tempat terbaik untuk kita kunjungi, minimal seminggu itu, minimal sekali ya, minimal. Jadi dalam seminggu itu usahakan kita meminjam buku, kita terus ya berotasi terus ya, karena kita diberi waktu seminggu minjam buku.
maka kita balikkan buku lagi, kita pinjam lagi yang baru. Ya, seminggu lagi kita pinjam, baca selesai, kita balikkan lagi, kita pinjam lagi yang baru. Ya, jadi begitu ya. Jadi kita sebagai orang yang aktif dan punya kartu pustaka. Jadi setiap mahasiswa itu biasanya punya kartu pustaka yang itu bisa dijadikan sebagai ID kita untuk menjadi peminjam buku di perpustakaan. Lihat contoh skripsi yang sudah ada di perpustakaan. Dengan begitu kita akan tahu, oh ternyata begini loh skripsi yang tipis gitu ya. Ada skripsi yang mungkin beberapa gitu ya, tipis sekali. Ada yang tebal memang ya. Ada skripsi yang memang tebal gitu ya. Tergantung kita mana yang kita pilih jenis penelitiannya ya. Apakah itu eksperimen, pendidikan, apakah itu nanti dan sebagainya. Itu agar nilai akademik kita juga bagus. Mengapa? Karena di situ juga akan ada nilai dari seminar proposal ya yang akan dicantumkan dalam IP kita ya, dalam lembar hasil studi LHS. Oke, berikutnya bagaimana agar akademik kita bagus ya, yaitu kita harus bisa menyeimbangkan, mensinkronkan antara teori dengan praktikum. Apapun ini ya, apapun prodinya, biasanya praktikum ini memang menyesuaikan saja dengan mata kuliahnya. Misalkan yang berhubungan dengan alam gitu ya, pasti praktikumnya lebih banyak dibanding teman-teman yang lain. Apalagi berhubungan dengan alat-alat, yang berhubungan dengan tempat-tempat, itu akan diuji, akan perlakukan eksperimen dan sebagainya. Itu harus disesuaikan karena memang kebanyakan nilai yang kita dapatkan itu adalah perpaduan antara itu nilai teori dan juga nilai praktikum. Dan beberapa jurusan itu lebih banyak praktikumnya yang untuk makan, tergantung dosen masing-masing ya, karena biasanya dosen itu lebih percaya pada prakteknya dibanding teorinya saja ya, atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir, terlalu panjang ya, 11 menit lebih. Oke, nggak apa teman-teman ya, bersabar terus. Teman-teman harus berdoa pastinya ya, jangan lupa berdoa. Mengapa? Setelah usaha yang kita lakukan, yang menghafal, kita ujian, kita praktikum, kita berbuat baik, berakhlak baik, kita pun juga akan harus berdoa. Karena apa? Yang memberikan nilai itu yang pastinya atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui tangan dosen gitu ya. Jadi jangan lupa kita berdoa terus agar mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, dan juga IPK kita usahakan dapat 3 lebih ya, atau 4 bahkan gitu ya. Alhamdulillah saya pun juga sama, dapat IP 4 beberapa kali dan dapat beasiswa juga. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.